Shalom. Shalom. Puji Tuhan, kita kembali lagi dalam ibadah online pada minggu ini. Biarlah pada pagi hari ini kita semua menyiapkan hati kita, pribadi lepas pribadi, supaya kita boleh datang di hadirat Tuhan, menikmati kasih Tuhan dalam setiap waktu. Dekat pada Tuhan, biarlah menjadi kerinduan setiap hati kita. Karena hanya dialah satu-satunya juru selamat, sumber pengharapan kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dekat padamu, itu rinduku. Haleluya. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Kita naikkan pujian ini dari awal. Dekat padamu Tuhan, itulah kerinduan setiap hati kami. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, Tuhan. Setiap kataku, kau pun menunggu. Aku sangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Kami membawa sembah kami Tuhan. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Dekat padamu Tuhan, itu rindu kami. Dekat padamu, itu rinduku. Dan setiap kataku, Tuhan. Setiap kataku, Ya Yesus. Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang
kudus Tuhan. Amin. Dan kami sanjung Engkau, Raja-Mu. Ku sembah kudus, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Ku sembah dengan kasih Kristus, Saudari Lydia akan berdoa untuk membuka ibadah kita. Kami mengucap syukur Tuhan Amin. atas semua kebaikan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Betapa baiknya Engkau Tuhan, betapa mulianya kasih-Mu ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan pada hari ini. Kami mau mulai ibadah kami Tuhan. Kiranya urapan-Mu saja yang boleh hadir di tengah-tengah kami. Kami serahkan ibadah online ini ke dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Terima kasih kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Sekali lagi shalom. Siap memuji Tuhan, kita percaya bahwa roh Allah ada di dalam kita. Oleh sebab itu mari memuji dan menari bagi kemuliaan nama Tuhan. Bila roh Allah ada. Di dalamku, ku kan menari seperti
Tuhan. Mari saudara yang ada di rumah, boleh berdiri sama-sama dengan saya. Kita mau menari bagi Tuhan. Kita mau bersorak-sorai memuliakan Tuhan. Amin. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dan menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari. Sekali lagi bukan menari, bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dan menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dan menari. Bukan menari seperti dan menari. Bukan menari seperti dan menari. Puji Tuhan. Sebentar kita akan menyaksikan persembahan spesial, persembahan lagu spesial dari adik kita Esther Sitorus. Saya persilahkan. I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do ya? Well, goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, and your major leaf. The Bible King composing hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Your faith was strong, but you needn't proof. You saw her bathing on the roof, her beauty and the moonlight overdrew ya. She tied you to the kitchen chair, she broke your throne and she cut your hair, and from your lips she drew the hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Maybe there's a God above, but all I ever learned from love was how to choose somebody who are true, yeah. It's not the cry that you hear at night. It's not someone who see the light. It's a call and it's a broken hallelujah. Hallelujah, Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan persembahan spesial dari Esther. Pujian yang luar biasa, semoga memberkati. Kini tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita percaya bahwa setiap janji Tuhan akan ditepati.
dengan waktu Tuhan itu sendiri. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaan-Mu, sungguh terbukti
Waktu dan tempat saya serahkan kepada hamba-Nya. Mari kita berdoa, saudara-saudara. Bapa kami yang surga, sungguh kami bersyukur kepadamu oleh karena Engkau baik dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami siapkan hati kami untuk firman-Mu. Urapi kami yang mendengar, urapi hamba-Mu yang menyampaikan, sehingga kami benar-benar hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, bagian ini kami serahkan dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus yang berdoa. Amin. Salam saudara-saudara, kita bersyukur karena Tuhan masih mengizinkan kita ada sampai saat ini. Dan saya percaya bahwa puji-pujian tadi sudah memberkati kita. Dan saat ini kita akan semakin bertumbuh dalam Tuhan, dalam pengenalan akan Tuhan. Kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan, dan saya percaya bahwa perikop ini sudah sangat kita ketahui ceritanya. Perikop ini sudah sangat kita hafal. Bahkan mulai dari anak-anak sekolah minggu sangat tahu, sangat paham akan cerita ini. Yaitu kisah tentang Yusuf, saudara-saudara. Kita akan membaca terlebih dahulu dalam kitab Kejadian. Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai 21. Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka. Sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allahmu, hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Saudara-saudara, ketika kita menyikapi sesuatu, yang terpenting adalah bagaimana respon kita. Bagaimana respon kita menghadapi ketika sesuatu itu terjadi dalam kehidupan kita. Yusuf, anak kesayangan dari Yakub yang dilahirkan oleh Rahel di masa tuanya Yakub, saudara-saudara. Sehingga Yusuf ini sangat disayangi oleh Yakub. Dia diberikan perlakuan istimewa. Dan di Alkitab ditulis dengan jelas bahwa Yakub membuatkan jubah yang maha indah bagi Yusuf. Sehingga saudara-saudaranya iri kepada Yusuf. Dan saudara ketahui pada beberapa waktu kemudian ketika Yusuf hendak mengantar makanan kepada saudara-saudaranya di padang, sementara saudara-saudaranya mengembalakan kambing domba, tanpa diketahui oleh Yusuf, saudara-saudaranya telah merencanakan sesuatu yang jahat kepada Yusuf ini. Dan kita tahu saudara-saudara bahwa Yusuf akhirnya dijual sampai kepada tiba di rumah Potifar, dia dipenjara juga. Dan kisah ini semuanya tahu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yusuf telah melewati begitu banyak masa dalam kehidupannya. Yusuf telah melewati begitu banyak musim dalam kehidupannya. Suka dan duka dia jalani. Mulai dari dia dikhianati oleh saudara-saudaranya sendiri. Kalau saudara mungkin diolah-olah oleh orang lain, saudara masih bisa terima, saudara bisa mengabaikannya. Ketika saudara mendapat perlakuan yang buruk dari orang lain atau orang yang tidak saudara kenal, mungkin saudara mengabaikan dan saudara tidak ambil pusing. Tetapi bagaimana ketika perkataannya menyakitkan itu keluar dari orang yang sangat dekat dengan kita. Entah itu suami, entah itu istri, entah itu anak, entah itu orang-orang yang sangat dekat dengan kita atau sahabat kita. Itu begitu menyakitkan dan Yusuf mengalami itu, saudara-saudara. Tetapi kita akan belajar saat ini bagaimana respon Yusuf dengan semua peristiwa yang dia alami itu. Bagaimana Yusuf menyikapi segala peristiwa yang dia hadapi. Bagaimana Yusuf meresponi segala sesuatu yang dia alami dalam kehidupannya. Yang pertama saudara, kita akan melihat bagaimana respon Yusuf ketika Yusuf berada di bawah.
bagaimana respon Yusuf ketika dia sedang terpuruk, saudara. Bagaimana respon Yusuf ketika dia mengalami satu hal yang sangat menyakitkan secara manusia. Di ayat yang ke-20 dikatakan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ketika sesuatu yang buruk terjadi, Yusuf meresponnya dengan sangat-sangat baik. Yusuf tidak melihat bahwa itu sebagai satu bencana yang menyakitkan hatinya, satu bencana, satu musibah yang membuat dia harus mendendam seumur hidup. Tidak keluar dari mulut Yusuf, sampai mati aku tidak pernah mengampuni kamu. Tidak, saudara. Tetapi Yusuf menganggap bahwa sesuatu yang buruk itu adalah bagian dari rencana Allah yang sangat baik dalam kehidupannya. Yusuf memberikan respon yang sangat baik, respon yang sangat positif terhadap setiap kesulitan yang ia hadapi. Sekalipun Yusuf masih sangat muda pada waktu itu. Saudara-saudara, mungkin ada di antara saudara yang saat ini berumur 17 tahun. 17 tahun saya tidak tahu dulu di mana awal mulanya sehingga setiap kali orang-orang berumur 17 selalu disebut sebagai sweet 17, masa-masa yang sangat indah. Biasanya itu dirayakan lebih mewah dari usia-usia yang lain, usia 16 atau usia 18 atau usia berapapun juga. Sweet 17 diperlakukan sangat istimewa. Tetapi Yusuf di usia 17 tahun dia mengalami awal-awal kesulitan hidup dalam kehidupannya. Bukan setahun, 2 tahun dia mengalami masa-masa sulit. Kurang lebih selama 13 tahun dia mengalami masa-masa sulit. Dia dijual oleh saudara-saudaranya kepada pedagang, kepada seorang saudagar, saudara. Kemudian saudagar Ismail kemudian dijual lagi dan sampailah dia di rumah Potifar, dipekerjakan di sana. Dia sudah melakukan secara maksimal selama di rumah Potifar, tetapi toh masa yang sulit dia masih hadapi. Dia dirayu oleh istri Potifar, dia difitnah sehingga dia sampai di penjara. Di penjara pun dia bukan mengalami masa-masa yang indah, walaupun dia dipercayakan untuk mengurusi tahanan yang ada. Tetapi saudara-saudara yang masih berumur 17, saudara, apakah saudara bisa membayangkan bagaimana saudara dijual dan dipekerjakan sebagai seorang budak? Saudara yang harusnya menikmati masa-masa indah di usia 17 ini, saudara masih harus mengalami masa-masa sulit. Dan Yusuf mengalami itu semuanya. Selama kurang lebih 13 tahun, saudara-saudara, Yusuf mengalami masa-masa yang sulit ini. Tetapi yang luar biasa adalah masa-masa sulit itu Yusuf meresponi dengan sangat manis, dengan sangat baik. Yusuf menganggap bahwa itu adalah bagian dari rencana Tuhan yang indah, yaitu memelihara suatu bangsa yang besar. Bisakah kita memiliki respon yang sangat baik seperti Yusuf lakukan ketika kita berada di masa-masa yang sulit? Ketika kita berada di masa-masa yang berat, ketika kita di masa-masa gagal, ketika kita masa terpuruk, saudara. Yusuf meresponi dengan pikiran yang positif, pikiran yang kreatif, bahkan yang inovatif, saudara-saudara. Ketika Yusuf dipanggil dengan satu problema yang dihadapi oleh Fir'aun, sebuah mimpi yang menggelisahkan Fir'aun, kemudian dia sampaikan artinya bahwa akan ada 7 tahun kelimpahan terjadi di Mesir ini, dan juga 7 tahun kekurangan atau kekeringan. Lalu dikatakan bagaimana kita menghadapi semuanya ini. Dan Yusuf menyampaikan ide-ide yang sangat brilian, ide-ide yang sangat bagus, sangat baik, sangat bagus. Dan kita menyadari bahwa itu semuanya karena Tuhan. Dan Yusuf meresponi dengan sangat baik, saudara-saudara. Saat ini mungkin ada masa-masa sulit, dampak yang luar biasa diakibatkan oleh COVID-19. Ada beberapa orang yang bangkrut usahanya. Ada beberapa orang yang mengalami keterpurukan dalam ekonominya. Orang yang harus di PHK, orang yang dirumahkan masih mending ya, masih ada harapan untuk diterima kembali. Tetapi kalau sudah di PHK, saudara, walaupun dirumahkan, dia masih bergumul sampai dia bisa bekerja kembali. Bagaimana untuk mencukupi kehidupan sehari-hari. Tetapi saudara, orang yang mampu memiliki respon yang baik di masa-masa sulit, dia akan berpikir, saya tidak mungkin harus terpuruk dalam kegagalan ini terus. Saya harus bangkit. Bagaimana caranya saya harus mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Bagaimana caranya saya bisa memenuhi kebutuhan hidup saya. Oke, usaha ini bangkrut. Oke, usaha ini gagal. Tapi saya harus mencoba usaha yang lain. Ketika saya sudah berpikir bagaimana ketika saya di PHK.
dari pekerjaan saya dengan modal yang sangat pas-pasan ini bagaimana? Saudara, saya percaya ketika kita meresponi dengan sangat baik, Tuhan akan membuka jalan bagi kita. Ada ide-ide kreatif yang Tuhan tumbuhkan. Ada satu usaha yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Usaha apa yang perlu kita lakukan? Beberapa waktu yang lalu saya bertemu dengan beberapa orang, saudara. Dia mengalami juga dampak dari COVID-19 ini. Biasanya dia memiliki job yang sangat bagus, kemudian harus di-cut semuanya. Ada 2 jenis pekerjaannya dia kerjakan selama ini, tetapi semuanya, dua-duanya itu kena dampak. Tidak boleh dibuka oleh pemerintah. Dan dia sama sekali tidak punya penghasilan. Kemudian berpikir kalau mau mulai usaha, berapa juta yang harus disediakan, berapa puluh juta yang harus disiapkan. Tetapi saudara, ketika dia mulai meresponi masa-masa sulit ini dengan sangat baik, dia mulai ada ide. Saudara tahu, hanya dengan modal 50.000 saja. Modal awal 50.000, dia mulai membuka usaha. Dan sampai sekarang ini berjalan. Sampai dia off, dia tidak menerima order. Kenapa? Saking banyaknya order, dimulai dari hanya 50.000, saudara. Orang yang mampu meresponi masa-masa sulit dengan sangat baik, Tuhan pasti akan bukakan ide-ide baru dalam kehidupannya. Yusuf juga merespon itu dengan sangat baik, bahwa Tuhan mengizinkan semuanya itu pasti untuk maksud yang sangat luar biasa. Tujuannya apa? Ada kalanya mungkin masa-masa sulit itu Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita untuk mengubah haluan hidup kita. Untuk kita berpaling, seharusnya selama ini kita berjalan ke sana. Tapi Tuhan mau supaya Tuhan merubahkan hidup kita, mengubah arah jalan kita ke arah yang sebaliknya. Berkali-kali mungkin Tuhan menyatakan kamu harus berubah, kamu harus berpindah. Tapi kita tidak peka. Dengan jalan itu Tuhan mau mengubah arah hidup kita, saudara-saudara. Bisa jadi mungkin selama ini tanpa kita ketahui, apa yang kita kerjakan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Apa yang kita kerjakan itu akan membuat kita semakin sulit. Dan Tuhan mau memberkati kita dengan luar biasa. Tuhan mau mengangkat kita lebih tinggi lagi. Dengan cara apa? Berbalik dari jalan yang selama ini kita tekuni dan berubah arah. Dan Tuhan bisa mengubahkan itu, saudara. Masa-masa sulit jika kita meresponi dengan sangat baik. Saya percaya Tuhan memiliki rencana yang teramat baik. Saudara-saudara, pernahkah kita berpikir bagaimana seandainya Yusuf tidak dijual oleh saudara-saudaranya kepada saudagar Ismail? Bagaimana ketika Yusuf tidak dibawa oleh saudagar Ismail ini ke Potifar? Bagaimana seandainya Yusuf tidak dijebak oleh Potifar dan dimasukkan ke dalam penjara? Tentu saja tidak akan bertemu dengan juru minuman dan juga juru rotinya Fir'aun. Bagaimana ketika Yusuf tidak bertemu dengan mereka berdua? Dan bagaimana ketika Yusuf tidak berada di Mesir? Apa yang terjadi, saudara? Bisa jadi semua keturunan dari Yakub mati kelaparan. Tuhan mau mengubah arah hidup Yusuf. Dan semuanya itu sangat menyakitkan. Awal-awal ketika proses itu terjadi. Tapi Yusuf mampu meresponi dengan sangat baik. Yusuf tidak pernah menyalahkan siapapun juga. Yusuf tidak pernah menyalahkan saudara-saudaranya. Yusuf tidak menyalahkan orang tuanya. Terlebih Yusuf tidak pernah menyalahkan Tuhan. Mungkin berbeda dengan kita. Ketika kita ada dalam masa-masa sulit, kita mungkin menyalahkan ini pasti gara-gara si A yang menjebak saya. Ini kalau bukan si B yang menikung usaha saya. Ini kalau bukan si C yang berusaha melakukan yang jahat kepada saya. Saya tidak mungkin mengalami masa-masa yang sulit ini. Tetapi saudara, ketika saudara mampu merespon dengan sangat baik, bahwa semuanya Tuhan izinkan untuk mendatangkan kebaikan. Saya percaya Tuhan pasti merencanakan yang terbaik dalam hidup kita. Dan Yusuf tidak melakukan kejahatan di masa-masa sulit. Sama juga dengan kita. Mungkin masa-masa sulit kita pernah berpikir kalau kita mau melakukan kejahatan bagaimana. Saya coba menipu ini supaya kebutuhan terpenuhi. Saya mau mencuri ini supaya kebutuhan hidup terpenuhi. Saya mau menjegal ini. Saya mau mengembalikan usaha saya yang direbut oleh orang itu. Saya mau merancangkan segala sesuatu untuk membalas dendam saya. Tetapi Yusuf tidak melakukan itu. Yusuf tidak melakukan kejahatan di masa-masa yang sulit. Demikian juga dengan kita. Responi dengan baik ketika kita ada di masa-masa yang terpuruk, di masa-masa yang berat. Yang kedua yang dilakukan oleh Yusuf. Bagaimana ketika Yusuf berada di atas? Bagaimana respon Yusuf ketika dia berada di puncak kejayaannya? Bagaimana respon Yusuf ketika dia ada di masa-masa jaya, di masa-masa sukses? Ketika Yusuf jadi penguasa di Mesir,
Perhatikan di ayat yang ke-21. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghibur mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Yusuf menyadari bahwa semua pencapaiannya adalah semata-mata karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Yusuf menyadari bahwa semua kesuksesannya adalah menjadi berkat bagi orang lain, bagi bangsa yang lain. Yusuf menyadari bahwa semua pencapaiannya itu dipakai oleh Tuhan untuk memelihara bukan hanya bangsa yang besar yang dimaksud oleh bangsa-bangsa dari keluarganya sendiri. Tetapi juga bangsa-bangsa yang lain. Ada begitu banyak bangsa-bangsa datang ke Mesir hanya untuk membeli makanan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mungkin saat ini saudara berada di puncak kejayaan saudara. Saudara sedang sukses dalam karir, saudara sedang sukses dalam dalam jodoh saudara, dalam pasangan hidup, saudara mungkin sedang sukses dalam materi saudara. Ingatlah bahwa semua pencapaian yang saudara miliki itu oleh karena kemurahan Tuhan. Yusuf memiliki respon yang sangat baik, respon yang sangat benar, bahwa semua pencapaiannya hanya oleh karena kemurahan Tuhan. Seringkali mungkin kita berpikir bahwa semuanya itu karena kerja kerasku, karena usahaku, karena kepandaianku, karena pendidikanku, karena semua yang aku lakukan. Pokoknya semuanya karena aku, karena keluargaku, karena saudara-saudaraku, karena orang tuaku, karena sahabatku, dan semuanya berpusat kepada aku yang mencapai semuanya. Kita lupa bahwa Tuhan yang memberikan keberhasilan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan memberkati orang lain juga melalui keberhasilan Yusuf. Dan semua yang Yusuf miliki itu adalah titipan dari Tuhan. Alangkah baiknya jika kita mampu menyadari bahwa semua yang kita miliki saat ini, semua pencapaian yang kita raih selama ini, semuanya hanya oleh karena kemurahan Tuhan. Respon kita yang baik menyikapi keberhasilan yang Tuhan berikan sangat menentukan bagaimana kita bersikap dalam kehidupan kita, saudara. Yusuf mampu memberikan respon yang sepadan dalam kehidupannya. Ketika masa-masa sulit, dia mengatakan bahwa semuanya Tuhan izinkan untuk mendatangkan kebaikan. Ketika di masa-masa puncak, dia menyadari bahwa Tuhan memiliki rencana yang terindah untuk memelihara sebuah bangsa yang besar. Respon dari Yusuf itu sangat baik dan patut kita teladani. Saat Yusuf terpuruk, saudara, Yusuf percaya bahwa Tuhan sedang mengerjakan sebuah rencana yang besar bagi hidupnya dan juga bagi bangsa-bangsa yang lain, bagi sesamanya. Dan ketika Yusuf berada pada posisi yang sukses, respon Yusuf adalah Yusuf sadar bahwa semuanya pencapaian itu adalah dari Tuhan. Bagaimana dengan kita, saudara? Respon apa yang harus kita berikan ketika kita terpuruk? Ketika kita di PHK, gagal, putus cinta, bangkrut, atau apapun juga. Yang pasti jangan menyalahkan orang lain, tidak perlu menyalahkan diri sendiri, apalagi menyalahkan Tuhan. Kemudian tidak perlu juga tinggal terus-menerus dalam keterpurukan kita, dalam kegagalan kita, dalam segala hal yang buruk itu. Ataukah kita seperti Yusuf, kita meresponi dengan sangat baik ketika kita berada di bawah, ketika kita terpuruk, segera bangkit dari keterpurukan itu. Lalu bagaimana respon kita ketika kita sedang berada di atas, saudara? Apakah kita menganggap bahwa semua pencapaian itu karena aku? Atau justru kita menyadari bahwa semuanya itu karena kemurahan Tuhan. Dan semua yang saya miliki adalah titipan Tuhan. Dan siapa tahu, saudara, dengan keberhasilan saudara, Tuhan sebenarnya mau memberkati orang lain melalui materi yang Tuhan percayakan kepada saudara. Saudara yang sekarang ini mungkin berlimpah dengan harta, saudara dalam kesuksesan, dalam pencapaian, dalam keberhasilan saudara. Siapa tahu Tuhan percayakan semuanya itu karena Tuhan mau memakai saudara untuk memberkati orang-orang yang ada di sekitar saudara. Untuk memberkati pekerjaan Tuhan di mana saudara ditempatkan. Siapa tahu Tuhan justru memiliki rencana bagi saudara untuk menolong orang lain yang ada di sekitar saudara. Sama seperti Yusuf, dipakai oleh Tuhan melalui keberhasilan yang dia miliki. Untuk memberkati bangsa yang besar, bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya. Sehingga mereka terpelihara hidupnya melalui keberhasilan Yusuf. Bagaimana kita meresponi segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita? Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, mungkin dampak dari COVID-19 ini begitu kita rasakan. Dampaknya begitu terasa sangat berat bagi kita.
bagaimana respon kita? Siapa tahu dengan keadaannya sekarang ini sebenarnya Tuhan mau mengubah arah hidup kita. Mungkin Tuhan mau mengubah usaha kita yang sebenarnya usaha itu sudah besar. Tetapi Tuhan mau menjadikannya jauh lebih besar lagi dengan kondisi seperti ini. Siapa tahu melalui peristiwa ini hidup kita itu sebenarnya sudah bahagia, sudah nyaman. Tetapi dengan kondisi yang sekarang ini kita alami, Tuhan mau membuat kita lebih lagi. Bukan hanya cukup untuk kebutuhan kita, bukan hanya cukup untuk keluarga kita, tapi cukup juga bagi membantu orang-orang yang lain yang ada di sekitar kita. Kita bisa menolong orang lain. Saat ini justru kesempatan bagi kita bersaksi bagi orang lain. Bagaimana Tuhan telah menolong saudara di masa-masa sulit ini. Ini kesempatan bagi kita untuk menyatakan betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Betapa Tuhan mengasihi sedemikian rupa dalam hidup kita. Kepada orang-orang yang mengalami hal seperti itu. Kemarin saya bertemu dengan satu orang, dia mengatakan seperti ini. Ada seorang pengrajin tas. Pengrajin tas biasanya dia dapat job begitu banyak, begitu besar. Tapi karena dampak dari COVID-19 ini, dia tidak memiliki job sama sekali selama kurang lebih 2,5 bulan inilah, 2,5 bulan ini. Sekali waktu kami berbagi berkat dengan beberapa warga di sana dan beliau ini salah satu yang dipercayakan untuk menerima berkat itu. Teman saya ini mengatakan seperti ini, Pak, tahukah Bapak? Si A ini mengatakan seperti ini, Pak, tolong sampaikan terima kasih karena ini begitu berarti bagi kami. Karena apa yang diberikan itu begitu menolong kami dengan kondisi yang seperti ini. Saudara-saudara, siapa tahu Tuhan sedang memakai saudara justru untuk membagi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar saudara. Dan ketika saudara dalam masa-masa sulit, siapa tahu Tuhan sedang mau mengubah arah hidup kita. Dan ketika kita terpuruk, ketika kita naik, semuanya Tuhan pakai untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Tergantung bagaimana kita meresponi semua masa-masa dalam kehidupan kita. Setiap musim dalam hidup kita. Saya percaya Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Seperti firman Tuhan katakan, sebab kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita orang-orang yang percaya. Percayalah saudara bahwa apapun yang sedang saudara hadapi saat ini, masa-masa sulit, masa-masa keberhasilan, Tuhan pakai untuk memberkati saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, sungguh kami bersyukur, sungguh kami percaya. Dengan masa-masa sulit yang kami hadapi saat ini, Tuhan sedang mengerjakan bagian Tuhan untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Tuhan sedang merencanakan yang terbaik dengan masa-masa sulit yang kami hadapi ini Tuhan. Ajar kami untuk meresponi dengan sangat baik ketika kami berada di masa-masa sulit seperti sekarang ini. Bahwa semuanya Tuhan izinkan untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Dan kami bersyukur Tuhan dengan masa-masa keberhasilan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami saat ini. Kami bersyukur Tuhan untuk masa-masa baik yang kami alami saat ini. Dan ajar kami untuk menyadari bahwa semuanya hanya karena kemurahan Tuhan. Dan ajar kami juga untuk memperhatikan orang lain. Siapa tahu Tuhan mau memakai kami untuk memberkati orang-orang yang ada di sekitar kami Tuhan. Berikan kami kemampuan untuk memberikan respon yang sangat baik ketika kami terpuruk dan ketika kami ada di masa-masa puncak kami ya Tuhan. Karena kami percaya semuanya mendatangkan kebaikan dalam hidup kami dan kami mau memakainya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati setiap kami semuanya umat-Mu ya Bapa. Apapun yang kami alami, kiranya nama Tuhan dipermuliakan dan kami percaya Tuhan sediakan dan Tuhan izinkan untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami percaya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom. Puji Tuhan. Terima kasih buat Bapak Pendeta Anto yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan saya yakin kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Tetap percaya Tuhan yang memegang hari esok kita, Tuhan tetap menyertai kita, rohnya menuntun hidup kita. Jam-jam ibadah dalam hari-hari yang akan datang masih tetap dalam kita lakukan ibadah online. Mari KKA maupun ibadah kaum wanita, kaum pria, kaum muda, saya mendorong untuk kita tetap melakukannya. Walaupun dalam ibadah online saya yakin roh Tuhan juga hadir.
Dan pada saat ini juga kita terus mendukung doa dalam doa-doa kita. Kiranya juga bangsa dan negara kita diberkati walaupun masih ada masa pandemi COVID-19. Dan kiranya Tuhan juga yang akan menolong setiap jemaat-jemaat yang ada di rumah. Dan saya yakin Tuhan juga memberkati kita semua. Mari kita menutup ibadah pada pagi hari ini dengan satu keyakinan Tuhan ada dalam setiap musim hidup kita. Amin. Amin. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Katakan semusim berlalu. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Amin. Haleluya.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan akan memberkati bangsa dan negara kami Indonesia. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, Tuhan sampai ke jajaran yang paling rendah. Kiranya Tuhan memberikan keamanan. Engkau memakai aparat TNI dan Polri untuk menjaga keamanan. Dan kiranya Engkau juga memberkati setiap umat-Mu, setiap gereja-Mu ya Tuhan. Kiranya tangan Tuhan penuh kuasa akan melindungi kami, menyertai setiap kehidupan kami. Dan kami yakin kami tidak ditinggal sendiri, tapi ada Roh Kudus-Mu yang menyertai kami. Berkati setiap umat-Mu, jemaat-Mu yang ibadah di rumah mereka masing-masing. Kiranya tangan Tuhan yang penuh kuasa akan melawat mereka, mencurahkan kasih karunia dan berkat-Mu, melindungi mereka, mengaruniakan kekuatan dan kesehatan, dan memberkati dalam jam-jam ibadah sepanjang hari yang kami lalui walaupun ibadah secara online. Oleh karena itu, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, mari kita mengangkat tangan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya berkat kasih setia Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan serta penghiburan dari Roh Kudus akan menyertai engkau secara luar biasa sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita. Mari kita yang percaya mengatakan amin. Tuhan memberkati.